Take Off. Rapper 28 tahun ini tewas di tempat setelah tertembak pada bagian kepala. Berikut kronologinya. Kejadian bermula saat Take Off menghadiri sebuah private party ulang tahun teman di Houston, Texas 1 November kemarin. Tepatnya di 810 Billiards and Bowling Alley seperti yang dilansir BBC. Ada sekitar 40 tamu undangan hadir. Mereka menikmati musik dan have fun bareng. Hingga sekitar pukul 2:30 waktu setempat, keadaan mulai tak terkendali. Dikabarkan terjadi sebuah adu argumen dan perkelahian yang berujung pada penembakan. Menurut keterangan Houston Police Chief Troy Finner, Take Off tak terlibat aktivitas kriminal apapun pada malam itu. Take Off sendiri disebut sedang bermain dadu bareng pamannya Quavo di balkon luar saat penembakan terjadi. Naas, salah satu peluru mengenai bagian kepala pemilik nama asli Kirsnick Carrie Ball ini. Berdasarkan video yang beredar, Take Off terlihat terbaring di lantai dengan kondisi daerah kepala penuh dengan darah. Ia dikelilingi oleh beberapa orang yang berusaha memberikan pertolongan pertama, namun kondisinya sudah tak tertolong lagi. Selain Take Off, ada 2 orang lainnya yang jadi korban. Mereka dilarikan di rumah sakit dengan kendaraan pribadi. Luka yang mereka alami disebut tidak mengancam nyawa, sedangkan lainnya mengalami trauma. Belum diketahui pasti siapa pelaku dari penembakan ini. Detail motifnya pun belum diketahui. Security yang menjaga mengatakan mendengar suara tembakan namun tidak melihat siapa pelakunya. Yang pasti, polisi menemukan 2 senjata api di tempat kejadian perkara. Polisi tengah mendalami kasus dan meminta bantuan publik yang memiliki informasi. Take Off sendiri dikenal sebagai musisi yang bergabung dengan grup hip-hop Migos bersama dengan Quavo dan sepupu Quavo Offset yang tak lain adalah suami dari Cardi B. Lagu-lagu mereka mendapat banyak ulasan positif seperti lagu Bad and Bougie yang sempat merajai chart Billboard 100. Namun tanpa alasan yang belum pasti mereka berpisah. Take Off dan Quavo memilih jadi duo dan telah merilis album April lalu. Kejadian berdarah ini kembali membuat netizen menyuarakan kampanye pengetatan peraturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, isu ini sudah jadi pro dan kontra sejak lama. Mereka yang pro beranggapan dengan memiliki senjata api membuat mereka merasa aman. Sedangkan yang kontra merasa justru membuat Amerika tidak aman seiring dengan terjadinya banyaknya tindak kriminal yang melibatkan senjata api termasuk penembakan massal. Di Amerika sendiri adalah hal yang wajar dan legal bagi orang dewasa memiliki senjata api. Negara bahkan memberikan izin sejak 1791 dan bahkan telah dijamin oleh konstitusi. Bukan hanya warga negara Amerika, tapi WNA yang masuk dengan visa non-imigran pun bisa membeli senjata dengan legal di sana. Tapi tetap ada larangan seperti bagi mantan napi yang pernah dihukum lebih dari 1 tahun dan para pelaku KDRT. Dengan adanya aturan tersebut, tidak heran jika diestimasi Amerika menduduki posisi pertama sebagai negara yang penduduknya punya paling banyak senjata api berdasarkan survei Small Arms Survey. Di sisi lain, Amerika jadi negara maju dengan kasus pembunuhan menggunakan senjata api paling banyak berdasarkan data dari CDC atau Disease Control and Prevention. Di tahun 2020 sendiri ada lebih dari 45.000 kasus kematian yang berhubungan dengan senjata api termasuk bunuh diri dan pembunuhan. Kalau kamu tinggal di Amerika, kira-kira kamu memilih pro atau kontra tentang senjata api ini kayak lovers? Informasi tambahan, senjata api juga jadi penyebab kematian dari sosok talenta besar lain. Sebut saja John Lennon, Tupac Shakur, Notorious B.I.G.,